إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan amalan-amalan hati yang dapat menguatkan serta menambah keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Husain Abbad di sini menukilkan ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau berkata, "Wal qalbu la yakhlu bihalin minal fikri imma fi wajibi akhiratihi wa masalihiha." Hati manusia tidak pernah terlepas dari merenungkan sesuatu, baik tentang masalah kewajiban akhiratnya dan hal-hal yang bermanfaat bagi akhiratnya, wa imma fi masalihi dunyahu wa ma'asyihi, ataupun terkadang hati tersebut memikirkan kebaikan ataupun manfaat dunianya, wa imma fil wasawisi wal amani al batilati wal muqaddarati al mafruḍah, ataupun hati tersebut memikirkan tentang was-was atau hal-hal yang batil dan sesuatu yang dijanjikan oleh asy-syaitan. Ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Al-Fawaid. Di sini kita ketahui bersama bahwasanya hati manusia tidak terlepas dari tiga hal ini. Memikirkan hal yang bermanfaat baginya dalam masalah akhiratnya. Yang kedua, dalam masalah yang berkaitan dengan masalah keduniaan. Atau yang ketiga, di dalam masalah yang batil. Yang pertama, sesuatu yang diwajibkan. Yang kedua, dalam masalah yang mubah. Dan yang ketiga, di dalam masalah yang diharamkan. Tidak terlepas hati manusia dari salah satu dari ketiga hal tersebut. Seorang hamba kalau tidak memikirkan masalah akhirat, memikirkan masalah dunia yang mubah, ataupun yang ketiga memikirkan sesuatu yang batil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jumma'u islahil qalbi an tashghalahu bil fikri bima fihi salahuhu wa falahuhu al muhaqqaq. Adapun kalau seorang hamba ingin untuk memperbaiki hatinya, tidak ada jalan lain untuk dia betul-betul menyibukkan hatinya dalam memikirkan hal-hal yang bermanfaat baginya, ya, sesuatu hal yang bermanfaat baginya entah dalam masalah dunia maupun di dalam masalah akhiratnya. Dikarenakan Nabi SAW telah bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya, entah yang tidak bermanfaat dalam masalah dunia ataupun di dalam masalah akhirat. Demikian pula Nabi SAW menganjurkan kepada seorang muslim, ihris alaiman fa'uka wasta'in billah. Bersungguh-sungguhlah, ihris, bersemangatlah dalam hal yang bermanfaat bagimu, entah dalam masa urusan dunia ataupun akhirat, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim hatinya selalu digunakan untuk memikirkan yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa yang sangat agung, yang sangat indah sekali, dan yang sangat bermakna jika betul-betul direnungkan oleh seorang muslim. Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah bagiku agamaku yang merupakan pegangan bagiku. Wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi. Ya Allah, perbaikilah akhiratku yang merupakan tempat kembaliku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi. Ya Allah, perbaikilah duniaku yang merupakan tempat untuk aku mencari mata pencaharian.
Kemudian waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikanlah hidupku ini sebagai tambahan untuk berbuat kebaikan dan jadikanlah kematianku sebagai akhir dari aku berbuat kejelekan. Ini adalah doa Nabi SAW yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperbaiki agamanya, akhiratnya, dunianya dan seluruh apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan hanya sekedar dijadikan sebagai doa, namun harus ada usaha. Ya, kalau kita mau memperbaiki agama kita dengan belajar, dengan mengamalkan agama kita, dengan mendakwahkan agama kita, mencari betul-betul al-haq, kebenaran tersebut. Ya, betul-betul hatinya dikosongkan dari segala bentuk hal-hal yang merusak. Ya, keikhlasan dalam mencari kebenaran. Demikian pula di samping kita berdoa agar Allah memperbaiki akhirat kita, harus juga kita ada usaha, yaitu usaha meraih negeri akhirat yang telah dijanjikan oleh Allah dengan bermacam-macam kenikmatan dan sekaligus berusaha memperbaiki keduniaan kita selama hal tersebut tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena Allah telah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah apa yang aku anugerahkan, ya. Wabtaghi fima ataqallah, dan carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu wahai Muhammad tentang negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Namun jangan lupa tentang perkara duniamu. Dibolehkan untuk seorang muslim mencari dunia, namun selayaknya hati seorang muslim selalu bergantung kepada akhiratnya. Fa fi babil ulum wa tasawurat tashaluhu bi ma'rifati ma yalzamuka min at-tauhid wa huquqihi. Di dalam hal ilmu, ya, dan dalam masalah wawasan, dalam masalah pengetahuan, maka hendaklah hatimu disibukkan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah kepadamu dari mengenal tauhid dan hak-hak tauhid. Nah, ini adalah memperbaiki hati. Pertama kali yang harus diperbaiki tentang masalah ilmu, yaitu tentang ilmu akidah, ilmu tauhid. Karena tidak akan mungkin hati manusia akan baik kecuali dengan tauhid. Ya, bagaimanapun baiknya akhlak seseorang, bagaimanapun dermawannya seseorang, namun kalau rusak tauhidnya, maka perlu diketahui hatinya, ya, telah rusak. Hatinya mungkin naudzubillah telah mati, sebagaimana yang telah disampaikan oleh para ulama dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di antaranya hati al-mayyit, al-qalbul mayyit, yaitu hati yang tidak mengenal at-tauhid. Maka pertama kali yang harus diperbaiki oleh seorang hamba agar betul-betul hatinya bersih, murni dan menjadi qalbun salim, yaitu memperbaiki hatinya dari segala bentuk hal-hal yang merusak tauhid ataupun hak-hak tauhid. Wa fil mauti wa ma ba'dahu ila dukhulil jannati wan nar wa fi afatil a'mal wa turuqit taharrus minha wa fi babil iradati wal 'uzumi tashghuluhu bi iradati ma yanfa'uka iradatuhu wa tarhu iradati ma yadurruka iradatuhu. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, demikian pula di dalam bab masalah kematian, wa ma ba'dahu, dan apa yang setelah kematian sampai masuk ke dalam surga dan masuk ke dalam api neraka, naudzubillahi min dzalik, maka harus betul-betul manusia merenungkan hal-hal itu. Wa fi afatil amal, demikian pula hal-hal yang merusak amal perbuatan. Maka seorang hamba harus menyibukkan hatinya dengan menginginkan hal yang bermanfaat baginya. Oleh karena itulah niat merupakan hal yang sangat penting bagi seorang hamba. Oleh karena itulah sebagian para ulama menyatakan bahwasanya berniat yang baik meskipun engkau belum sanggup untuk melaksanakannya. Karena niat kalau sudah betul-betul manusia bersungguh-sungguh untuk merealisasikannya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah baginya. Yang penting tata dulu niatnya. Susun dulu niat yang baik, insyaallah Allah akan memudahkan. Kalau betul-betul hati kita ikhlas, betul-betul niat tersebut bukannya sekedar bersenda-gurau, bukannya sekedar bermain-main, namun betul-betul untuk mencari jalan Allah, untuk mencari jalan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala berjanji, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami akan bukakan jalan-jalan kami. Ini adalah janji Allah kepada mereka yang betul-betul memiliki niat yang baik, betul-betul memiliki niat yang ikhlas mencari kebenaran, ya, bukan hanya sekedar mencari untuk sampingan saja, tidak, namun betul-betul hidupnya untuk mencari al-haq, untuk mengamalkan al-haq dan untuk mendakwakan al-haq. Wa inna a'dhama auni lil abdi ala dzalik huwa taksiru syawahid an-nafi'a fil qalb. Dan di antara faktor yang paling besar
untuk bisa membantu seorang hamba di dalam memperbaiki hatinya, yaitu dengan memperbanyak perenungan-perenungan yang bermanfaat di dalam hatinya. Litaqwa silatuhu billah, agar kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, agar terikat betul hubungannya dengan Allah. Wali anal a'mala salihah innama takunu bihasabi qiyami hadis syawahid fil qalbi wa kasratiha. Dikarenakan amal soleh tidak akan mungkin bisa terwujud, amal soleh tidak akan mungkin bisa terrealisasi dalam diri seorang hamba kecuali di dalam hatinya terlebih dahulu ada perenungan-perenungan tentang hal-hal yang akan disampaikan ini. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa nahnu nushiru bi'aunillah wa taufiqihi ila syawahid isyaratan yu'lamu biha haqiqatul amri. Dan kami dengan pertolongan Allah dan dengan taufiknya akan menjelaskan sedikit tentang perenungan-perenungan yang bisa menunjukkan manusia kepada hakikat perkara ini, yaitu perbaikan dalam hati diri manusia. Fa'awwalu syawahidi sa'irillahi wa daril akhirah. Maka perenungan yang pertama kali yang dilaksanakan oleh seorang yang ingin bertemu dengan Allah, yang betul-betul ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhai oleh Allah dan ingin mencapai negeri akhirat, an yaquma bihi syahidun minad dunya wa haqaratiha, yaitu dia betul-betul merenungkan dan meyakini, memahami tentang kehinaan dunia ini. Wa qillati wafaiha, dan sedikitnya dunia itu menepati janjinya. Wa kasrati jafaiha, dan banyaknya kerusakan di dalam muka bumi ini. Wa khissati syurakaiha, dan jeleknya para pecinta dunia. Wa sur'ati inqidaiha, dan cepatnya binasanya dunia ini. Ini adalah faktor yang sangat mendukung untuk seorang hamba betul-betul bersegera kepada amal soleh, bersegera untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa perenungan seperti ini di dalam hati seorang hamba, tidak akan mungkin amal soleh itu akan terwujud. Tidak akan mungkin amal soleh itu bisa dilakukan oleh seorang hamba. Seorang hamba jika telah hatinya dipenuhi dengan cinta dunia, telah dipenuhi dengan tamak terhadap dunia, maka susah untuk dia beramal soleh. Namun sebaliknya, jika seorang hamba, seorang mukmin, seorang muslim, di dalam hatinya dipenuhi dengan cinta negeri akhirat dan dipenuhi dengan keyakinan akan hinanya dunia ini, bahwasanya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah hina-hina. Bahkan Nabi SAW telah bersabda, "Ad-dunya mal'un atau al-mal'una," bahwa dunia itu terlaknat, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah, kecuali yang beribadah kepada Allah, kecuali para penuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak sekali kita jumpai dalam ayat-ayat Al-Qur'an bagaimana Allah Subhanahu wa taala merendahkan dunia ini. Dan itu tujuannya betul-betul agar seorang hamba merenungkannya. Wal akhiratu khair wa abqa, dan bahwanya dunia akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Atuhibbuna al-hayata dunya fama matal hayati dunya illa mata, bahwasanya tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya sekedar permainan belaka, lahun walahu. Maka seorang muslim jika dia betul-betul ingin merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, harus betul-betul dia merasakan tentang kehinaan dunia. Wa qillati wafaiha, dan sedikitnya dia menepati janjinya. Wa kasrati jafaiha, dan banyaknya kerusakan ataupun kekasaran yang dilakukan oleh dunia tersebut. Wa khissati syurakaiha, dan jeleknya para pencinta dunia. Orang yang sudah cinta dunia, dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia tersebut. Meskipun harus dengan mendolimi saudaranya, meskipun harus dengan menumpahkan darah, maka seorang muslim dia harus menjauhi orang-orang yang telah tamak dengan dunia. Wa sur'at inqidaiha, dan wajib meyakini bahwasanya dunia itu cepat akan binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di muka bumi ini pasti akan binasa, kecuali wajah Allah yang maha kekal dan maha mulia. Dan juga semua telah meyakini, telah merasakan tidak ada yang kekal abadi di dunia ini. Wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Allah berfirman, wa tilkal ayyam, itulah hari-hari yang kami putarkan atau putarkan di antara manusia. Sekarang jaya, nanti akan bangkrut. Sekarang bisa tersenyum, besok menangis. Begitulah seterusnya. Dunia
berputar. Sebagaimana juga dikatakan oleh seorang penyair ketika jatuhnya negeri Andalus, Abu Bakar Rundi, beliau mengatakan, likulli syai'in idza mata manussan fala yugharra bi tibil aisi insan. Segala sesuatu kalau sudah sampai puncaknya dia pasti akan turun. Ini adalah sunatullah di muka bumi ini. Manusia pada waktu dia masa muda, masa keemasan, dia mungkin cepat bisa menghafal pelajaran, dia kuat dalam segala hal. Namun kalau sudah sampai puncaknya, sudah masa ketuaan akan turun kekuatannya. Demikian pula manusia yang sudah sampai puncak kekayaannya atau kekuasaannya pasti akan turun juga. Contoh misalnya Fir'aun la'anahullah misalnya, sudah sampai puncak kekuasaannya, kezalimannya, Allah hancurkan dia. Ini di dunia tidak ada yang kekal abadi. Orang yang kaya apa bagaimanapun kayanya pasti akan turun. Demikian pula kalau kita lihat gunung yang sangat tingginya gunung apapun, kalau sudah sampai puncak akan turun juga. Ini namanya dunia, tidak yang kekal abadi. Likulli syai'in idza fata manussan, kata seorang penyair Abu Al-Baqarundi, apabila sesuatu yang sudah sampai puncaknya pasti akan turun. Fala yugharra bi tibil aisi insan. Maka seorang muslim, seorang hamba jangan sampai tertipu dengan kelezatan dunia. Dia wajib untuk meyakini dunia akan cepat binasa. Makanya di antaranya wajib untuk mengimani adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kalian likaila ta'sau, tidak putus asa atas apa yang menimpa kalian daripada musibah. Wala tafrahu bima atakum, dan agar kalian jangan terlalu gembira dengan apa yang kalian peroleh daripada kenikmatan. Tidak boleh terlalu gembira, tidak boleh terlalu bersedih. Karena ini masalah dunia, tidak ada yang kekal abadi. Kalau ada yang musibah datang atau hal hilang dari kita, ini suatu yang sunatullah di muka bumi, tidak ada yang kekal abadi. Kemudian Abu Bakar Rundi, seorang penyair ini mengatakan, hiyal umuruhu kama syahadtaha dual man sarrahu zamanun sa'atuhu azman, man sarrahu zamanun sa'atuhu azman. Itulah perkara yang ada di dunia ini yang telah dipersaksikan oleh semua bangsa, semua negeri. Man sarrahu zamanun sa'atuhu azman. Jika dia sekarang merasa senang, satu hari merasa senang, hari-hari berikutnya akan merasa susah. Sunatullah di muka bumi ini. Hadi dar la tabqa ala ahadin wala yadum ala halillah hasyam. Negeri dunia ini atau dunia ini tidak ada yang bisa mengekalkan semuanya. Wala yadum ala halillah hasyam, dan tidak akan mungkin bisa tetap selama-lamanya. Ini adalah keyakinan seorang muslim tentang negeri akhirat atau tentang dunia ini. Fa idza qama bil abdi hada syahid minha tarahala qalbuhu anha. Jika seorang hamba telah merenungkan dan meyakini dan memenuhi hatinya dengan persaksian yang satu ini, bahwa dunia itu sangat hina, dunia tidak ada yang kekal abadi, tarahala qalbuhu anha, maka hatinya akan berpaling darinya. Maka hatinya tidak terlalu cinta kepada dunia ini. Wa sa'ara fi talabid daril akhirah. Maka konsekuensinya jika hati manusia telah dipenuhi dengan kebencian terhadap dunia, bukan berarti benci tidak mau dunia, tidak sama sekali. Namun benci dalam artian tidak terlalu mengutamakan dunia daripada akhirat, maka hatinya akan pergi kepada negeri akhirat. Dan inilah yang diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada sahabat beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi SAW mengatakan sebagai wasiat kepada beliau dan juga kepada umatnya, kun fid dunya ghariban aw abiras sabil. Kata Nabi SAW, jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang gharib, yang asing, orang yang asing, aw abiras sabil, atau orang yang melewati sebuah jalan. Artinya ketika seorang di dunia ini hanya sekedar lewat saja, mencari perbekalan kemudian meninggalkan. Sebagaimana orang asing, orang yang safar ke negeri orang lain, dia tahu tempat safarnya tersebut bukan negeri atau bukan kampung halamannya yang hakiki, namun hanya sekedar untuk dia lewat, untuk sekedar dia mengambil perbekalan, kemudian dia berpindah menuju kepada kampung halamannya. Inilah wasiat Nabi SAW kepada kita semuanya agar menjadikan dunia ini sebagai tempat mencari perbekalan untuk menuju negeri akhirat. Dan juga Nabi SAW banyak mengingatkan para sahabat akan
negeri akhirat. Sebagaimana Nabi bersabda, "Aksiru min zikri hadimil ladzat," ay al-maut. Perbanyaklah kalian dari mengingat kematian yang merupakan penghancur segala bentuk kenikmatan. Ya, dikarenakan seorang muslim tidak akan mungkin bisa beramal soleh kalau dia tidak beriman kepada hari akhir. Tidak beriman dengan adanya kampung akhirat yang hakiki. Oleh karena itulah seringkali Nabi SAW ketika menganjurkan untuk beramal soleh, diiringi oleh Nabi SAW dengan ucapan "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan negeri akhir, falyukim jarahu. Kemudian juga man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia diam atau dia berkata baik atau dia diam. Kenapa kok diiringi dengan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir? Kata para ulama, kalau dia dalam amal solehnya itu diiringi dengan iman kepada Allah, artinya ikhlas kepada Allah, bertauhid kepada Allah, diterima amal ibadahnya. Karena merupakan syarat diterima amal ibadah, iman kepada Allah dengan ikhlas. Ya. Dan kenapa kok disambung dengan iman kepada hari akhir? Karena seorang hamba ketika dia ingat kepada hari akhir, ketika dia ingat negeri yang hakiki, ke kampung halamannya, maka dia akan segera untuk beramal soleh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegera kalian kepada ampunan Allah dan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Selalu diingatkan, ya. Dikarenakan tidak akan mungkin seorang hamba bisa beribadah dengan baik, bisa memperbanyak amal ibadah, amal soleh, kecuali dalam hatinya dipenuhi dengan rindu kepada negeri akhirat. Dan Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita sebuah doa. Kalau kita renungkan, insya Allah tidak ada ketamakan dalam hati kita. Nabi mengatakan dalam doanya, "Wala taj'alid dunya akbar hammina, wala mablagha ilmina." Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia ini sebagai akhir cita-citaku. Seorang Muslim boleh dia menginginkan dalam urusan dunia ini hal-hal yang baik. Boleh dia mencita-citakan yang sangat tinggi di dunia ini, namun harus diyakini dunia tidak kekal abadi. Dia wajib lebih mendahulukan akhiratnya daripada dunia. Wala taj'al dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hatiku ini tergantung kepada negeri dunia ini. Wala mablagha ilmina, dan janganlah Engkau jadikan dunia ini sebagai puncak daripada ilmuku. Artinya terlalu cinta dengan dunia, mengilmui dunia, lupa dengan akhirat. Lebih tahu dunia daripada akhirat. Maka Allah mencela. Dan bahkan dalam surat Ar-Rum Allah berfirman, "Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Mereka manusia yang cinta dengan dunia, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya, lebih tahu tentang dunia ini, zahirnya dunia ini, sedangkan tentang akhirat mereka lupa. Ditafsirkan oleh Syekh Dr. Abdul Rahman As-Sa'di dalam tafsir beliau, Tafsir Kalimur Rahman, beliau menyatakan berapa banyak orang-orang yang diberi kecerdasan dalam urusan dunia. Berapa banyak orang-orang yang mendapatkan gelar-gelar dalam dunia ini, doktor, profesor dan sebagainya, namun di dalam masalah-masalah yang sangat penting dalam masalah agama, mereka sangat jauh daripada pengetahuannya. Maka Allah pun mencela orang-orang yang lebih mendahulukan dunia, di antaranya orang-orang yang lebih tahu dunia daripada akhiratnya. Dalam hal-hal yang prinsip masalah akidah misalnya, dia tidak mengetahui di mana Allah, apakah boleh dia bertawasul kepada yang mati misalnya, tidak tahu. Na'udzubillah min dzalik. Maka seorang hamba wajib untuk mengoreksi hatinya dengan betul-betul mengisi hati tersebut, memenuhi hatinya dengan cinta kepada negeri akhirat, dan konsekuensinya bukannya sekedar ucapan, bukannya sekedar pengakuan, namun harus ada perwujudan. Kalau kita cinta negeri akhirat, harus ada realisasinya, harus ada perbuatannya. Oleh karena itulah Nabi SAW ketika ditanya oleh para sahabat tentang kematian, beliau menyatakan, "Madza a'dadtalah?" Apa yang dipersiapkan untuknya, untuk kematian atau untuk negeri akhirat. Bukannya sekedar kita tahu kita akan mati, namun yang wajib dilakukan adalah mempersiapkan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hina idzin yaqumu bi qalbi syahidun min al-akhirah wa dawamiha. Maka pada waktu itulah hati betul-betul terikat dengan negeri akhirat dan kekekalan akhirat, wa annaha hiyal hayawanu haqqa, dan bahwasanya negeri akhirat itu adalah kehidupan yang kekal abadi yang sebenar-benarnya.
fa ahluha la yartahiluna minha, dan para penghuni negeri akhirat tidak akan mungkin pergi darinya, karena itu adalah tempat yang terakhir. Ya, negeri akhirat ada tempat terakhir, tidak akan mungkin seorang hamba bisa lari daripada negeri akhirat. Wala yaz'anuna anha bal hiya darul qarar. Maka para pecinta akhirat, mereka adalah orang-orang yang sangat cinta kepadanya dan yakin bahwa negeri akhirat adalah negeri yang kekal abadi. Wa mahatul rihali wa muntahas sair, dan akhir daripada segala bentuk perjalanan dan segala bentuk safar seorang hamba. Summa yakum biqalbi syai'un minan nar. Kemudian setelah merenungkan tentang akhir kehidupan ini, yaitu negeri akhirat, maka berpindah hati tersebut untuk merenungkan yang berikutnya daripada setelah kematian, yaitu tentang api neraka. Wa tawaqquriha wa tiramiha, dan bahwasanya neraka sangat amatlah panas. Wa bu'di qariha, merenungkan tentang bagaimana jauhnya jarak antara permukaan api neraka dengan kerak api neraka. Wa syiddati harriha, bahkan Nabi SAW menceritakan bahwasanya batu kalau dicelupkan dalam api neraka dari awal permukaannya sampai terakhir ratusan ribu tahun, sampai kepada kerak api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa syiddati harriha wa 'azimi azabi ahliha, dan merenungkan bagaimana dahsyatnya panasnya api neraka dan siksa bagi penghuni api neraka. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lau ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Kata Nabi sallallahu, seandainya engkau bisa melihat apa yang aku lihat daripada negeri akhirat, daripada neraka, kalian sungguh akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Karena dasarnya api neraka, karena betul-betul merenungkan tentang api neraka tersebut. Nabi sallallahu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu Isra dan Mi'raj, tentang dahsyatnya api neraka dan dahsyatnya pedihnya ada penghuninya. Maka seorang muslim ketika membaca tentang siksa api neraka, tentang azab api neraka, maka dia betul-betul menjauhi api neraka meskipun dengan hal-hal yang kelihatannya sepele. Seorang hamba wajib untuk dia berusaha untuk menjauhkan dirinya dari api neraka dengan apa yang dia mampu meskipun kelihatannya sepele. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, "Ittaqin nara walau bisyikki tamra." Takutlah kalian daripada azab api neraka. Jauhkanlah diri kalian dari api neraka meskipun hanya dengan sebiji kurma. Dengan sedekah apa yang kita miliki, meskipun sedikit. Namun kalau kita ikhlas kepada Allah dan betul-betul kita continue dalam mengamalkan ibadah tersebut, insya Allah sesuatu hal yang sangat kecil dipandang oleh Allah sangat besar jika ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Faisyahiduhu wa qad sabaku ilaiha sudal wujuh zurqal uyun, dan melihat merenungkan bagaimana para penghuni api neraka, mereka telah mendahului kepada api neraka dengan wajah yang hitam kelam. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, pada hari itu, pada hari kiamat, ada wajah yang bersih-bersih dan ada pula wajah yang hitam kelam. Itu orang yang masuk di dalam api neraka. Zurqal uyun, matanya kebiru-biruan. Wasalasil wal aghlal fi a'naqihim, dan rantai serta belenggu ada di leher-leher mereka. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran banyak sekali Allah bercerita tentang dahsyatnya api neraka. Semua tujuannya itu hanyalah untuk mengingatkan manusia agar betul-betul menjauh dari api neraka dengan berbuat amal-amal yang soleh yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma intahau ilaiha futihat fi wujuhihim abwabuha fashahadu dzalikal mandhar al-fadhi'. Ketika manusia itu telah sampai kepada api neraka, dibukakan di hadapan wajah-wajah mereka pintu-pintu api neraka, sehingga mereka pun menyaksikan hal yang sangat mengerikan di dalam api neraka tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qad taqatta'at qulubuhum hasratan wa asafa, dan hati mereka hancur dengan penuh penyesalan. Semua manusia di akhir nanti akan menyesal, baik yang berbuat baik ataupun yang berbuat jelek. Yang berbuat baik menyesal kenapa dia tidak memperbanyak daripada amal kebaikan, sehingga ditingkatkan derajatnya oleh Allah di surga. Kalau orang yang baik saja menyesal di akhirat, apalagi orang-orang yang tidak berbuat amal soleh. Waji'a yawma idin bi jahannam yawma idin yatadzakkar insan wa anna lahu dzikra. Ketika mereka dimasukkan dalam api neraka jahannam, pada waktu itulah manusia ingat, yauma yatadzakkar insan wa anna lahu dzikra. Namun tidak ada manfaat penyesalan pada waktu itu.
Manusia harus selalu meyakini dan memahami bahwanya pasti di akhir semua kita akan menyesal. Yang berbuat baik menyesal. Kenapa tidak banyak-banyak berbuat kebaikan sehingga mendapat yang lebih daripada yang telah dia raih. Demikian pula orang yang berbuat jelek pasti sangat menyesal sekali. Yauma yatadzakkaru insan wa anna lahu dzikra. Namun tidak ada manfaatnya mengingat masa lalu ketika sudah di negeri akhirat. Oleh karena itulah sebelum segala sesuatunya tidak ada manfaatnya, segala sesuatunya sudah tidak ada lagi penyesalan yang bermanfaat, maka pada hari inilah kita wajib untuk menunggang kembali hasib anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum diri kalian hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qama bi qalbil abdi hadha syahid in khala'a min adh-dhunub wal ma'asi wa ittiba'i syahawat. Apabila seorang hamba di dalam hatinya dipenuhi dengan hal-hal tadi, kecintaan dengan akhirat, kemudian tahu tentang kehinaan dunia ini, tahu tentang dunia tidak akan kekal abadi, dunia banyak susahnya daripada senangnya, kemudian tahu tentang pedihnya azab api neraka, maka insya Allah seorang hamba tersebut akan lebih mudah untuk menjauhkan dirinya daripada perbuatan dosa, perbuatan maksiat, ataupun mengikuti nafsu syahwatnya. Dia akan betul-betul mengetahui ketika dia akan melangkahkan kakinya untuk berbuat kemaksiatan, dia tahu pasti akhirnya akan menyesal, pasti akan berdampak yang sangat jelek, pasti dia akan menyesal di negeri akhirat. Maka dengan hal-hal seperti inilah dia akan berpaling daripada kemaksiatan menuju kepada negeri akhirat. Oleh karena itulah kalau kita lihat kisah para orang-orang yang soleh di antara Nabi Yusuf alaihissalam, di antara ketika beliau ditawari oleh seorang wanita untuk berzina dengannya, maka ketika dia ingat kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala, dia mudah untuk meninggalkan hal tersebut. Semua itu tergantung dalam hati manusia. Kalau hati manusia dipenuhi dengan cinta negeri akhirat, cinta dengan Allah, cinta dengan tempat kampung halamannya yang abadi, maka insya Allah dia akan mudah untuk meninggalkan dosa dan maksiat karena dianggap ini adalah ujian, ini adalah tempat untuk dia mengadu apakah dia betul-betul cinta negeri akhiratnya atau cinta kepada dunianya ini. Wa ala hasabi quwwati hadha syahid yakunu bu'duhu minal ma'asi wal mukhalafat. Seorang manusia berbeda-beda tingkatan perenungannya tentang hal-hal yang telah disebutkan tadi. Ada yang kuat, yang dengan kekuatan apa yang dalam hatinya tersebut dia mudah untuk meninggalkan kemaksiatan. Ada lagi yang kurang dari itu. Semuanya itu tergantung dengan apa yang ada dalam hati manusia dari kecintaan kepada negeri akhirat. Fayudhibu hadha syahidu min qalbihi al-fadalat wal mawad al-muhlika. Kemudian perenungan di dalam hati manusia tersebut akan menghilangkan al-fadalat, hal-hal yang bermanfaat ataupun hal-hal yang bisa membinasakan. Wa yundijuha tsumma yukhrijuha, kemudian mengeluarkannya di dalam dari hatinya. Fa yajidul qalbu lazzatal afiyah wa sururaha, maka hati tersebut akan merasakan lezatnya keselamatan dari berbuat kemaksiatan, keselamatan daripada azab Allah, dan juga hati akan merasakan betul-betul kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena dunia ukuran kebahagiaan bukan dengan dia memiliki apa yang ada di dunia ini. Kebahagiaan yang hakiki ada kebahagiaan dalam hati seorang manusia. Jika hatinya betul-betul bergantung kepada Allah, hatinya betul-betul dekat kepada Allah, maka dia pasti akan bisa merasakan lezatnya hidup dibandingkan mereka yang memiliki dunia namun jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah para ulama mereka di antara mereka pernah menyatakan seandainya para umara, para penguasa, para raja-raja mereka mengetahui apa yang ada di dalam hati orang-orang yang soleh, hati-hati para ulama, mereka pasti akan membunuh para ulama tersebut. Dikarenakan apa? Iri dan dengki. Karena hati para ulama dipenuhi dengan kebahagiaan. Sedangkan para penguasa, karena mereka di antara mereka tamak dengan dunia, sehingga mereka tidak merasakan betul-betul kebahagiaan yang hakiki di dunia maupun di negeri akhirat kelak. Makanya Nabi SAW memberikan resep kepada kita semuanya, kalau kita ingin merasakan kebahagiaan, ingin merasakan betul-betul lezatnya iman, maka Nabi mengatakan salasatun man kunna fihi wajada bihinna wa halawatal iman. Tiga hal yang barang siapa ada dalam hatinya tiga perangkat tersebut akan merasakan nikmatnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita tidak bisa merasakan, kita beriman kepada Allah, kita telah mengikrarkan syahadat la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah,
ya, hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Namun terkadang kita masih belum bisa merasakan kelezatan iman kita. Belum bisa merasakan keindahan Islam yang kita pegang. Dikarenakan apa? Belum adanya 3 hal yang dikatakan oleh Nabi Islam tersebut. Apa 3 hal tersebut? Nabi mengatakan an yakuna Allah wa Rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selain kedua. Ya, kalau seorang itu sudah cinta kepada Allah dan Rasulnya, melebihi cintanya kepada selainnya, lebih daripada cinta kepada syahwatnya, kepada nafsunya, kepada manusia yang berbuat kemaksiatan, maka dia akan tergerak hatinya dan amal soleh akan dia raih, akan banyak dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayakuna Allah wa Rasul ahabba ilaihi mimma siwahum. Kemudian an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dan dia tidak mencintai seorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hartanya. Ya, betul-betul hatinya bergantung kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Oleh karena itulah para sahabat Rasulullah mereka meskipun kebanyakan dari mereka orang-orang fakir dan miskin, tidak memiliki harta. Terkadang ketika mereka merasa lapar, mereka ganjal, perut mereka dengan batu, namun hati mereka penuh dengan keimanan kepada Allah, sehingga betul-betul mereka merasakan indahnya dunia, betul-betul merasakan kebahagiaan yang hakiki di negeri dunia ini, dan juga terlebih lagi di akhirat nanti. Ini adalah salah satu faktor yang bisa menambahkan iman seorang hamba kepada Allah, yaitu betul-betul merenungkan hal-hal yang sudah kita sampaikan tadi tentang kehinaan dunia, tidak ada kekekalan dunia, kemudian tentang azab api neraka, dan bahwasanya akhirat merupakan tempat yang akal abadi. Fayakum bihi ba'da dzalik syahidul jannah. Kemudian setelah itu merenungkan tentang apa yang ada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'adallahu li ahliha fiha, merenungkan apa yang Allah persiapkan, yang Allah sediakan bagi para penghuni surga. Mimma la ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, yang tidak pernah didengar oleh telinga manusia, wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Tentang kenikmatan, tentang keindahan surga. Fadlan amma wasafahu Allah li ibadi ala lisani rasuli minan na'imil mufassal. Kemudian merenungkan apa-apa yang Allah sifatkan bagi hamba-hambanya lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari nikmat-nikmat atau kenikmatan yang sangat banyak sekali di dalam surga. Al-kathil bi a'la anwa'il lazzah, yang menjamin tentang tingginya atau besarnya kelezatan di negeri akhirat tersebut. Minal mata'im, dari makanannya, wal masyarib, dari minumannya, wal malabis, dari pakaiannya, wasur, wasuar, dan juga wajah-wajah manusia, wal bahjati wasurur, serta kebahagiaan yang sangat kekal abadi di negeri surga nanti. Fayakum biqalbi syahidu darin qad ja'alallahu an-na'imal muqim bihadafirihi fiha turbatuhal misk, merenungkan apa yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dari banyak kenikmatan yang kekal abadi, di antaranya turbatuhal misk. Di antara kenikmatan di surga bahwanya turbatuhal misk, tanahnya di surga itu misk, dari minyak misik. Wa hisba'uha ad-durru, bebatuannya dari permata. Wa bina'uha labinuz zab wal fiddah, bangunan di surga itu terbuat dari bata yang terbuat dari emas dan perak. Wa qasbul lu'lu'i, dan juga dari mutiara. Wa syarabuha ahla minal asal, minuman di surga lebih lezat, lebih manis daripada madu. Wa atyab raihatan minal misk, dan juga lebih wangi daripada minyak misik. Wa abrat minal kafur, lebih dingin daripada air al-kafur dari surga. Wa aladzu minaz zanjabil, lebih lezat daripada zanjabil atau jahe. Wa nisauha law baraza wajhu ihdahunna fi hadid dunya la ghalaba ala dawi syamsi, dan seandainya salah satu dari bidadari surga menampakkan wajahnya di dunia ini, maka akan lebih terang sinarnya daripada sinar matahari. Walibasuhumul harir minas sundusi wal istabraq, kemudian pakaian mereka dari sutra yang tipis maupun yang tebal. Wa khadamuhum wildanun kallu'lu'il mansur, dan para pelayan-pelayannya, para pemuda, kallu'lu'il mansur, seperti mutiara yang bertaburan. Wa faqihatuhum da'imatun la maqtu'a wa la mamnu'ah, buah-buahannya terus ada. Kalau di dunia buah-buahan musim-musiman, namun di akhirat tidak. Semua pasti ada, tersedia sesuai dengan keinginan manusia. La maqtu'a wa la mamnu'ah, tidak terputus sama sekali. Wa furushun marfu'ah, dan dipan-dipan yang tinggi. Wa ghidha'uhum lahmu tayrin mimma yashtahun, dan makanan mereka daging burung
yang mereka inginkan. Wa syarabum ali khamratun la fiha ghulun wa lahum anha yunzafun. Ya, minuman mereka ada ya air minuman kerasnya yang tidak mendatangkan mabuk dan mereka juga tidak pusing. Wa khudratun faqihatun mimma yatakhayyarun. Buah-buahan tersedia bagi mereka sesuai dengan keinginan mereka. Wa syahiduhum huru ainin ka'amsal lu'lu'in maknun. Dan mereka juga memikirkan tentang bidadari yang permisalannya seperti mutiara yang tersimpan. Seorang manusia di dunia ini saja kalau sudah cinta sama wanita mengejar ya sampai katanya tetes darah penghabisan. Namun kenapa yang Allah sifatkan tentang bidadari yang ada di surga yang tidak ada duanya di dunia ini, mengapa kita tidak mau meraihnya dengan tetes darah penghabisan? Ya, maka inilah manusia yang lebih banyak untuk cinta kepada dunia daripada negeri akhirat. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih kekal dan lebih baik. Fahum alal araiki muttaqiun. Mereka para penghuni surga bersandarkan di dipan-dipan. Wa fitil karyadi yuhbarun wa fiha ma tashid anfus wa taladul a'yun wa hum fiha khalidun. Dan di dalam taman-taman mereka ya berjalan kaki atau berjalan-jalan. Wa fiha ma tashtahil anfus. Kemudian mereka pun merasakan apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa hati-hati mereka. Wa taladul a'yun, dan apa yang dipandang oleh mata-mata mereka. Wa hum fiha khalidun, mereka kekal abadi di dalamnya. Kemudian fa idza indamma ila hadha syahidu yaumil mazid. Kemudian merenungkan lagi ya kenikmatan yang paling besar di surga. Ya. Pertama kali merenungkan tentang keinginan dunia, kemudian merenungkan tentang azab akhirat yang azab api neraka, kemudian merenungkan nikmat dunia, nikmatnya surga, kemudian ditambah lagi nikmatnya ya melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa nadu ila wajhi Rabbi jalla jalaluhu. Ya, setiap hari kita beribadah kepada Allah, setiap hari kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kenikmatan yang lebih besar untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita mengingat, yang selalu kita beribadah kepadanya. Wa samai kalami minhu bila wasita, dan kenikmatan yang terbesar adalah mendengar firman Allah, mendengar ucapan Allah langsung ya, tanpa ada perantara di surga kelak. Fa ya indamma hadha syahid ila syawahid alati qablahu fahunaka sayrul qalbi ila rabbih wa asra min sirriyahi fi mahabiha fala yaltafit fi tariqihi yaminan wala shimala. Apabila semua perenungan-perenungan tadi dikumpulkan ya, maka hati manusia akan betul-betul bergegas, akan betul-betul cepat untuk menuju kepada ibadah kepada Allah, untuk beramal soleh, untuk menuju kepada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu lebih cepat daripada tiupan angin ya. Fala yaltafit fi tariqi yaminan wala shimala, maka dia pun tidak mau untuk menoleh ke kanan maupun ke kiri. Ini adalah prinsip seorang muslim, jika dia tahu jalan kebenaran dia mengikutinya tanpa harus menoleh kanan dan kiri. Selama itu adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala, jalan yang menuju kepada Allah, jalan yang menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mau menoleh kanan dan kiri karena dia tahu semua jalan tertutup kecuali jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dapat menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qamat mislu hadhihi shawahid fi qalbil abdi wa a'mala fikrahu fiha kanat a'dhamu 'aunin lahu ala tathhiri qalbi wa tanzihi min al-awsafil mazmuma wal irajatis safilah. Ya, apabila qamat mislu hadhihi syawahid, apabila hal-hal yang tadi direnungkan di dalam hati seorang hamba dan dia merenungkannya di dalam pemikirannya, kanat a'dham aunin lahu, maka ini adalah faktor yang sangat bisa membantunya untuk membersihkan hatinya, untuk tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus ala sunnah, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memikirkan apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tanzihi minal awsafil mazmumah, dan membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang tercela, wal iradati safilah, dan keinginan-keinginan yang hina. Oleh karena itulah di dalam ya kalau kita renungkan ayat-ayat yang turun pertama kali di dalam Al-Qur'an, yaitu ayatul makkiyah ya, seperti juz ammal dan seterusnya, kita banyak melihat di situ tentang api neraka, tentang negeri akhirat ya. Dikarenakan seorang hamba jika telah terpenuhi cinta kepada akhirat, takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak beramal soleh. Oleh karena itulah tidak mungkin seorang bisa beramal soleh tanpa merenungkan kembali negeri akhirat, tanpa menguatkan iman kepada al-yaumil akhir. Ya, maka yang pertama kali turun tentang iman, ya, iman kepada Allah, ya, kemudian iman kepada negeri akhirat.
wala taqiyatihi wa tafrighihi min at-ta'alluq bi ghairillah subhanahu. Ya. Kalau hatinya sudah betul-betul terpenuhi atau penuh dengan perenungan halal di atas, maka akan mudah untuk dia menghilangkan keinginan atau ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sikap seorang muslim, dia yakin bahwanya Allahu As-Samad, Allah tempat dia bergantung. Tidak ada di dalam hatinya kecuali kecintaan kepada Allah. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, tidak akan mungkin seorang muslim, seorang hamba bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya hidup di dunia ini, kecuali dia cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada selain Allah dan Rasulnya. Wa kanat a'dhama ba'isin lahu 'ala al-ibadah wal mahabbah wal khasyah wal inabah wal iftiqar Allah taala. Dan itu merupakan faktor yang sangat mendorong dia untuk beribadah kepada Allah, untuk selalu cinta kepada Allah, dan untuk selalu takut kepada Allah, dan selalu bertobat kepada Allah, dan membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu kita sampaikan, prinsip seorang muslim adalah qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Hatinya selalu bergantung kepada Allah. Jika suka, dia beribadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan jika dia ditimpa musibah, dia kembali kepada Allah, tahu bahwanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini adalah keyakinan seorang muslim, tidak ada di dunia ini kecuali dia harus bersabar atau dia bersyukur. Ya, karena di dunia cuma ada dua. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Dan sungguh kami telah menguji kalian dengan asyar, dengan kejelekan dan juga dengan kebaikan, dengan kenikmatan dan dengan kesusahan. Ya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan atau mereka akan dikembalikan. Ya, seorang muslim ketika dia mengingat negeri akhirat, ketika ditimpa musibah, ketika dia diberikan kenikmatan, tahu ini adalah ujian untuk menuju kepada negeri akhirat. Ya, sehingga ketika ditimpa musibah, dia berputus asa. Ditimpa kenikmatan, dia tidak sombong. Ya, semua dijalani sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Ditimpa musibah bersabar, diberikan kenikmatan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya wa ilaina turja'un, kata Allah. Wa ilaina yurja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Wal maksud an a'dhama ba'isin lil iman wa anfa'a muqawiyatihi wa ahamma asbabi ziyarati wa nama'ihi huwa islahul qalbi bil iman wa bil hubbi lillah wa li rasulih wa lima yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Ya, maksud semua ini bahwasanya sebaik-baik atau seagung-agungnya pendorong untuk manusia itu beriman kepada Allah, untuk dia menguatkan imannya kepada Allah, yaitu dengan dia memperbaiki hatinya. Ini pertama kali, dan ini ada pondasinya, adalah akar segala sesuatu. Tanpa hati yang baik tidak akan mungkin anggota badan manusia akan baik. Tidak mungkin manusia akan berbuat baik kecuali dengan hati yang baik pula. Bil iman, yaitu dengan iman kepada Allah. Karena ini merupakan pondasi dari segala sesuatu. Tanpa iman kepada Allah tidak manfaat amal soleh, tidak akan manfaat ibadah kepada Allah. Wa bil hubbi lillah, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rasulihi, dan juga kepada rasulnya. Wa lima yuhibbuhu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kepada apa yang Allah cintai dan yang dicintai oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa tadhhirihi mimma yukhalifu hadza wa yunaqiduhu, dan membersihkan dari hal-hal yang menyelisihi apa yang telah menjadi konsekuensi iman kepada Allah dan rasulnya. Wallahu al-muwaffiq. Jadi intinya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, jika kita sudah mengetahui akan hal ini, maka tidak ada jalan untuk kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali dengan kita memperbaiki hati kita, membersihkan hati kita, tazkiyatun nufus. Namun tazkiyah membersihkan hati yang sesuai dengan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan berapa banyak orang-orang yang ingin membersihkan hatinya, namun justru sebaliknya dia mengotori hatinya. Maka tidak ada istilah manajemen qalbu kecuali apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah bahagia, sukses, bahagia orang-orang yang membersihkan hati. Namun sesuai dengan cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bukan ala sufi, yang mereka melakukan hal-hal yang di luar apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Justru mereka adalah orang yang mengotori hati mereka, bukan membersihkan hati mereka. Ingin membersihkan hati harus dengan cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.
Di antaranya yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu dengan merenungkan ayat-ayat Allah tentang kekekalan akhirat, tentang kehinaan dunia, tentang kenikmatan di surga, dan tentang pedihnya adab di dalam api neraka. Karena semua inilah yang Allah turunkan dalam Al-Quran, yang telah Rasulullah SAW ajarkan di dalam sunnah beliau. Ya, maka jangan kita percaya dahulu kalau ada orang-orang yang menyuruh kita, menganjurkan kita untuk manajemen qalbu atau untuk apapun pula, ya namanya membersihkan hati, namun bukan di atas jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita yakini agama adalah apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ma lam yakun yauma idin dinan fala yakunul yauma dina. Apa-apa yang tidak dianggap agama pada waktu itu, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka selamanya tidak bisa dianggap sebagai agama. Di antaranya dengan tazkiyatun nufus yang dilakukan oleh sebagian manusia yang tidak ada ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berkaitan dengan masalah amalan hati yang bisa menambah dan menguatkan iman seorang hamba kepada Allah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang amalan-amal lisan yang juga merupakan ibadah kepada Allah yang bisa menguatkan dan menambah iman hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kita kepadanya dan menguatkan iman kita sampai akhir hayat kita. Aku qouli hadza wa aqulu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.